Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Dan meskipun sekarang masih di tengah pandemi dan semuanya masih serba online, semoga kita semua masih tetap semangat menjalani semua aktivitas. Oke, sebelumnya saya mau perkenalan diri dulu. Nama saya Yunenda Nurfuada. Kalian bisa panggil saya Bu Yunen. Dan saya sebagai salah satu staf pengajar di Fakultas Teknik Elektro di Universitas Telkom. Dan kebetulan sekarang saya sedang menempuh studi PhD di Kumuh National Institute of Technology di Korea Selatan. Bidang riset saya di bidang cardiac physiology di Computational Medicine Laboratory. Oke teman-teman semua, di kesempatan kali ini saya mengucapkan selamat datang kepada semua mahasiswa baru program studi S1 Teknik Biomedik Universitas Telkom. Selamat karena sekarang kalian sudah resmi menjadi bagian dari program studi yang lagi happening banget ya, baik di dalam maupun di luar negeri, Biomedical Engineering ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengenal lebih jauh lagi terkait apa itu Biomedical Engineering, ada riset apa aja di bidang Biomedical Engineering, dan kenapa harus Biomedical Engineering. Oke, simak terus ya videonya. Teknik biomedika atau biomedical engineering adalah bidang multidisiplin yang mengaplikasikan sains dan teknologi untuk memecahkan masalah dalam bidang kedokteran. Teknik-teknik ini digunakan untuk mengolah informasi medis dalam rangka membantu prosedur medis dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan. Informasi medis yang dapat diolah bisa berupa sinyal fisiologis seperti sinyal jantung atau sinyal elektrokardiograf, kemudian sinyal otak atau sinyal elektroensefalograf, kemudian citra medis seperti citra X-ray, fingerprint, citra MRI, dan lain-lain. Teknik biomedika mempunyai bidang ilmu yang sangat luas. Beberapa disiplin ilmu tersebut antara lain biomaterial, biomedical instrumentation, biomedical signal processing, biomedical image processing, tissue engineering, rehabilitation engineering, clinical engineering, medical and biologic analysis, biosensor, physiologic modeling simulation and control, brain-computer interface, dan bionanotechnology. Bidang-bidang dalam teknik biomedika ini akan selalu berkembang seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran akan kesehatan dan keinginan manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Seorang biomedical engineer diharuskan memiliki dasar sains seperti matematika, fisika, kimia, biologi, dan kedokteran, serta dasar keteknikan seperti teknik elektro, elektronika, mekanika, kendali, telekomunikasi, dan komputer. Selain itu, harus memiliki pengetahuan dalam bidang sosial. Sebagai bidang ilmu multidisiplin, teknik biomedika memerlukan kerjasama yang sinergis dengan berbagai disiplin ilmu serta dengan sejumlah ahli dari berbagai disiplin ilmu tersebut, seperti tenaga medis, engineer, saintis, dan lain-lain. Selanjutnya, agar teman-teman lebih mengenal lagi terkait riset-riset apa saja yang ada di biomedical engineering, mari kita simak penjelasan dari teman-teman kita yang sedang menempuh studi biomedical engineering di berbagai universitas di dunia. Jadi di riset biosensor ini kita membuat sensor berbasis elektronika, khususnya berbasis semiconductor, material semiconductor seperti ITO dan Grafin untuk mendeteksi suatu biomolekul di tubuh manusia seperti kandungan sodium di urin, cancer, lalu antibodi di tubuh manusia. Contoh pengaplikasian dari biosensor yang sering kita temui adalah sensor glukos, lalu sensor COVID yang sudah banyak beredar di Indonesia seperti Genus dan alternatif-alternatif lainnya.
Jadi topik penelitian saya saat ini adalah tentang simulasi obat efek sampingnya terhadap sel jantung ataupun organ jantung. Jadi kalau teman-teman tahu, sel jantung itu sangat terpengaruh oleh obat ataupun makanan yang kita konsumsi, dan dari situ kita bisa bisa memprediksi obat-obat yang kita konsumsi itu seberapa besar efek sampingnya terhadap jantung, terutama bagi pasien-pasien yang memiliki riwayat penyakit jantung. Nah, implementasinya nanti sebetulnya kurang lebih kita di sini mencoba membantu dokter untuk mendiagnosa pasien lebih baik. Yang kedua, karena kita simulasi obat gitu ya, jadi kita coba bantu farmasi untuk bisa mengkategorikan mana obat yang aman bagi pasien penderita penyakit jantung, mana yang berbahaya begitu ya. Jadi dari situ kita harapkan akan lebih sedikit lagi orang yang salah obat seperti itu. My research area is related to breast cancer diagnosis, and in order to do so, I integrate biological image and artificial intelligence so that I can design a cost-effective, cheap, and accurate breast cancer diagnosis method. And I got interested in the study of breast cancer because of my mom. My mom was diagnosed with breast cancer 15 years ago, and if she would have been diagnosed earlier than she did, she would have been cured. So I am interested in finding a way to diagnose breast cancer early and cost effectively so that I can solve millions of mothers' problems like my mom. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati, saya mahasiswa PhD student di University of Texas Austin. Ini tahun pertama saya. Di riset saya nanti saya akan bekerja bagaimana merekam sinyal otak manusia. Nah, bagaimana kita mengetahui emosi manusia, apa yang ada di pikirannya, terus bagaimana dia melihat sesuatu. Nah, bagaimana cara merekam otak tersebut? Nah, di sini ada yang namanya EEG cap. Nah, dari EEG ini nanti akan meng-capture sinyal listrik yang ada di otak. Jadi nanti akan ada beberapa frekuensi yang akan kita bagi dari delta sampai gamma. Lalu begitu kita udah tahu status yang ada di otak manusia dan ternyata ada hal yang kurang, maka kita akan menggunakan stimulasi eksternal, namanya di sini magnetic stimulation, yang mana ini akan menjadi stimulus otak agar untuk bekerja lebih baik. Nah, apa sih aplikasi dari kedua alat ini? Itu bisa kita lihat nanti di brain computer interface, di mana untuk orang-orang yang punya penyakit misalnya stroke atau paralyzed, tidak bisa menggerakkan badannya, namun masih bisa berpikir, oh saya mau makan ini, saya mau minum itu. Nah, nanti akan ada tangan robot yang akan membantu mereka menggerakkan tangan tersebut melalui sinyal otak yang sudah kita tangkap dari EEG dan bantuan dari magnetic stimulation ini. Nah, pesan saya buat teman-teman adik-adik yang tertarik di bidang biomekanik atau biosignal, jangan takut, ini merupakan satu advance teknologi yang sedang berkembang, di mana nanti kita bisa menggerakkan device di rumah dan di mana saja hanya dengan otak kita. Bayangkan kita bisa mengetik status kita di Facebook atau Instagram. Oke, buat adik-adik nih calon mahasiswa baru yang nanti penasaran, kurius apa sih jurusan biomedis. Nah, biomedis itu dimana adik-adik bisa belajar tentang EEG, itu sinyal ada di otak, EMG ada sinyal yang ada di otot kita, dan ada sinyal EKG yang ada di hati kita. Jadi kita bisa tahu apa status yang sedang terjadi. Nah, aplikasinya itu bisa misalnya kursi roda otomatis yang bisa digerakkan hanya dari sinyal-sinyal yang ada di tubuh kita tadi. Jadi jangan takut, lihat saya di sini, saya ada di Austin, saya dapat beasiswa untuk belajar di sini, dan saya yakin ini juga menjadi masa depan yang cerah buat kita semua dan untuk Indonesia nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ruli Marcelinus, mahasiswa PhD di Kumo National Institute of Technology. Sekarang sedang lakukan riset di Computational Medicine Laboratory. Riset yang saya lakukan di sini secara umum lebih ke arah riset komputasi medis. Di sini, kita melakukan simulasi jantung dan simulasi obat menggunakan program komputer. Dengan metode ini, kita tidak perlu lagi melakukan eksperimen jantung tanpa bergantung dengan organ jantung yang asli. Selain itu,
Kita juga melakukan riset untuk simulasi obat jantung. Kami melakukan simulasi tersebut untuk memprediksi tingkat letalitas obat jantung yang biasa muncul sebulan setelah pengkonsumsian. Simulasi obat tersebut berguna untuk mencegah terjadinya kelainan yang tidak bisa diprediksi dari awal konsumsi. Karena biomedical engineering itu merupakan bidang yang multidisiplin, artinya menggabungkan beberapa keilmuan yang tentu akan memunculkan inovasi-inovasi lebih banyak lagi dibandingkan hanya dengan satu bidang ilmu saja. I chose biomedical engineering department because I was interested in the analysis of biomedical signals. Karena kita bisa memanfaatkan teknologi untuk menjawab permasalahan-permasalahan pada bidang biomedis. Saya tertarik menempuh studi di bidang komputasi medis di Korea Selatan karena saya tertarik dengan aplikasi ilmu komputer dan matematika di bidang medis. Selain itu, bidang komputasi medis sedang berkembang pesat di Korea Selatan, sehingga saya ingin merasakan langsung bagaimana melakukan riset komputasi medis di negeri ginseng ini. Saya ingin riset biomedical engineering ini banyak di Indonesia, berkembang pesat. Jadi kita bisa membuat instrumen medis kita sendiri gitu, tanpa banyak import dari negara lain. Jadi kita bisa bikin sendiri. 제가 메디컬 엔지니어링을 전공하게 된 이유는 과학적으로 인류 발전에 도움이 될 수 있는 게 매력적으로 느껴졌습니다. Halo, nama aku Ika, alumni dari Universitas Telkom, Prodi S1 Teknik Telekomunikasi Angkatan 2016. Saat ini saya sedang melanjutkan master di bidang Biomedical Engineering di Computational Medicine Laboratory Kumoh National Institute of Technology, Korea Selatan. Selama menempuh pendidikan S1 di Universitas Telkom, Fakultas Teknik Elektro memiliki fasilitas yang mendukung minat riset saya, terutama di bidang Biomedical Engineering. Selain itu, menjalin relasi yang baik dengan dosen di Fakultas Teknik Elektro memberikan kesempatan saya mendapatkan informasi mengenai scholarship S2 di Korea Selatan, sehingga saya bisa mewujudkan mimpi saya. Bagi adik-adik mahasiswa baru Prodi S1 Teknik Biomedis, selamat datang dan semangat dalam mengejar mimpi-mimpinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Raka. Saya alumni Telkom University angkatan tahun 2016, jurusan Teknik Telekomunikasi. Saat ini saya sedang menempuh master degree di Computational Medicine Laboratory di South Korea. Selama menempuh studi di Telkom University, saya sangat tertarik dengan riset biomedical engineering, sehingga saya bergabung dengan Biomedical Signal Processing and Instrumentation Laboratory di Fakultas Teknik Elektro. Atmosfer belajar di Fakultas Teknik Elektro Telkom University sangat memotivasi saya untuk belajar dan terus mengejar cita-cita saya. Untuk adik-adik mahasiswa baru S1 Teknik Biomedis, kalian sangat beruntung karena saat ini Telkom University telah membuka prodi S1 Teknik Biomedis, sehingga kalian bisa fokus untuk belajar mengenai teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan di bidang medis. Semangat terus semuanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nusrat Jihan atau biasa dipanggil Ani. Saya adalah alumni Telkom University angkatan 2008, jurusan Teknik Telekomunikasi. Ekosistem yang ada di Telkom University membuat saya menjadi pribadi yang lebih mandiri serta percaya diri, dan membentuk mindset saya agar mampu berkolaborasi serta beradaptasi di tingkat global. Saya mendapatkan kesempatan menjadi salah satu awardee LPDP untuk program master di Mannheim University of Applied Science, jurusan Information Technology. Dan alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan kembali menjadi awardee LPDP di University Jerman. Dan tema riset saya mengenai pemanfaatan model untuk membantu pengobatan pasien penderita tumor atau kanker di kedokteran modern. Saya ingin mengucapkan kepada mahasiswa dan mahasiswi baru, selamat bergabung menjadi keluarga besar Telkom University, khususnya di Fakultas Elektro dan program studi biomedis.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Oke, gimana teman-teman? Sudah dapat gambaran kan terkait biomedical engineering? Semoga ini semua bisa menambah motivasi kita untuk terus belajar dan bermanfaat sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Dan tetap semangat, sampai jumpa. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Menaklukkan ragu, beranikan diri, kan ku kejar mimpi, dan terbang tinggi. Ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri, kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa. Kan ku kejar mimpi, dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba